Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Sabilillah Ardi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sabilillah Ardi adalah seorang tokoh asal kota Bandung, Jawa Barat yang lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1983. Beliau adalah putra pertama dari pasangan Bahrudin Nasori dan Deni Mardiani. Sejak muda beliau dikenal sebagai pribadi yang aktif di bidang pendidikan, sosial, organisasi hingga bisnis. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau menempuh pendidikan dasar hingga menengah pertama di Bandung, lalu melanjutkan sekolah menengah atas di Estancia High School, New Mexico, Amerika Serikat. Beliau kemudian meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Temple University, Philadelphia, Amerika Serikat, dengan jurusan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta bidang tambahan di bisnis. Selain pendidikan, beliau aktif di berbagai organisasi, baik di Amerika Serikat maupun setelah kembali ke Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa masa kecil dan pendidikan awalnya ditempuh di Bandung. Pendidikan menengah atas beliau jalani di Amerika Serikat, begitu pula dengan pendidikan tinggi. Aktivitas organisasinya juga banyak berlangsung di luar negeri dan kemudian berlanjut di Indonesia. Dunia kerja dan usaha yang beliau rintis banyak dijalani di Bandung dan Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau memulai pendidikan dasar pada tahun 1989, lulus sekolah menengah pertama pada tahun 1998, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di Amerika Serikat dan lulus pada awal 2000. Pada tahun 2005 beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Temple University. Setelah itu beliau mulai berkarir sebagai dosen, pekerja profesional, pengusaha, hingga kemudian masuk dalam dunia pemerintahan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keaktifannya dalam berbagai bidang berangkat dari keinginannya untuk mengembangkan potensi diri sekaligus memberikan kontribusi bagi masyarakat. Pengalaman hidup di luar negeri membuatnya lebih terbuka dan memahami pentingnya organisasi, pendidikan, serta pembangunan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidupnya ditempuh dengan langkah bertahap, beliau belajar keras di luar negeri, aktif di organisasi mahasiswa, kemudian kembali ke tanah air untuk mengabdi melalui dunia pendidikan dan pekerjaan profesional. Dari sana beliau menapaki jalur pemerintahan, dunia bisnis, serta organisasi sosial keagamaan. Semua itu membentuk dirinya menjadi pribadi yang memiliki pengalaman luas dari berbagai bidang kehidupan. Informasi panjang lengkap dari semua sudut pandang. Sabilillah Ardi lahir dan tumbuh di kota Bandung dengan latar belakang keluarga yang menekankan pentingnya pendidikan dan nilai-nilai sosial. Beliau menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Percobaan Negeri Sabang Bandung, kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah YPPS Bandung. Setelah itu, beliau mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Selama bersekolah di Estancia High School, New Mexico, beliau mulai mengasah kemandirian. Setelah lulus, beliau berhasil memperoleh beasiswa untuk belajar di Temple University, Philadelphia. Jurusan yang beliau pilih adalah ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dengan tambahan bidang bisnis. Pada masa kuliahnya, beliau aktif di organisasi Association for Computing Machinery sebagai direktur pengembangan akademik. Selain itu, sebagai seorang mahasiswa Muslim di negeri orang, beliau juga aktif di Muslim Students Association di Philadelphia. Pengalaman organisasinya tidak berhenti di luar negeri. Setelah kembali ke Indonesia, beliau terlibat dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan di lingkungan Nahdlatul Ulama,
khususnya di lembaga amil zakat dan lembaga perekonomian. Dari sisi profesional, beliau sempat menjadi dosen di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer di Bandung. Beliau juga bekerja di perusahaan teknologi, menduduki jabatan penting seperti Chief Technology Officer dan bahkan pernah menjadi komisaris serta wakil presiden eksekutif di perusahaan sekuritas. Pengalaman dalam pemerintahan beliau peroleh ketika menjadi staf ahli di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada periode tahun 2007 hingga 2009. Setelah itu beliau dipercaya menjadi staf khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana beliau berperan memberikan masukan untuk pembangunan daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Selain karir di pemerintahan, beliau juga merintis dunia bisnis dengan mendirikan perusahaan di bidang teknologi dan usaha global. Pada tahun 2001 beliau pernah menerima penghargaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Negara Bagian New Mexico atas pencapaiannya. Keterlibatan aktif di berbagai bidang menjadikan Ardi sosok dengan pengalaman luas, baik di dunia pendidikan, organisasi, sosial, bisnis, maupun pemerintahan. Semua itu merupakan gambaran perjalanan hidup yang penuh warna, ditempuh dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat belajar tanpa henti. Pelajaran hidup yang bisa diambil dari perjalanan hidup Sabilillah Ardi, terdapat beberapa pelajaran hidup yang dapat dipetik. Pertama, pentingnya pendidikan sejak dini hingga tingkat tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk membentuk wawasan yang luas. Kedua, aktif dalam organisasi memberi pengalaman berharga dalam kepemimpinan, kerjasama, dan komunikasi. Ketiga, kegigihan dalam merintis karir di berbagai bidang membuktikan bahwa pengalaman lintas bidang memperkaya kemampuan seseorang. Keempat, keberanian merintis usaha sendiri menunjukkan nilai kemandirian dan inovasi. Kelima, kesediaan untuk mengabdi kepada masyarakat melalui organisasi dan pemerintahan menegaskan arti penting kontribusi nyata untuk bangsa. Semua ini mengajarkan bahwa perjalanan hidup yang penuh kerja keras, ketekunan, dan kepedulian terhadap sesama akan memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi banyak orang. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan.
Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.